Yo guys, undang-undang untuk money laundry itu akan diterapkan kepada kripto. Jadi ini akan menghantam kripto. Kemudian tujuan utamanya menurut saya ya, ini tujuan utamanya adalah mengejar kripto sebenarnya. Dan kalau kita mengutip ya kata-kata dari salah satu calon wakil presiden ya, tenang saja Pak, bull sudah ada di sini. Dan di sini ada Elizabeth Warren, kemudian ada Jamie Dimon yang akhirnya menemukan kesamaan visi mereka terhadap kripto. Untuk more detailsnya, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita akan sedikit berbicara mengenai regulasi segala macam yang berkaitan dengan penurunan harga Bitcoin juga yang terjadi di hari Senin kemarin. Kemudian seperti apa sih ke depan dari kripto ini ataupun Bitcoin secara umum untuk persiapan kita di bull run yang akan datang. Teman-teman, untuk sementara ini harga Bitcoin itu terjadi pembalikan arah ataupun bounce dari penurunan sejak hari Senin kemarin. Sekarang ini sudah berada di 41.800-an dolar untuk harga si Bitcoinnya sendiri. Kemudian Ethereum sudah bagus, dan ya seperti saya katakan di video sebelum ini, BNB dan Avalanche itu luar biasa teman-teman, terjadi kenaikan yang melawan arus dia ini si BNB. Oleh karena itu pantaslah kiranya kita yang sudah lama di bear market segala macam bertahan di sana. Kadang-kadang kita tidak boleh gegabah, karena ketika kita jual beberapa aset tertentu di saat bull runs dengan ekspektasi akan terjadi koreksi yang dalam, kemudian kita akan serok lagi di bawah, bisa jadi beberapa altcoins yang baru saja kita jual itu malah dia yang ngepump. Ketika altcoins lainnya ataupun si Bitcoinnya turun, dia yang malah ngepump. Seperti itu. Jadi stay safe my friend, tetap hati-hati ataupun wise lah dalam mengambil keputusan. Oke, dan sekarang ini kita bicara sebentar mengenai Elizabeth Warren di sini. Dia ini mengintroduce Crypto Crackdown Bill, undang-undang money laundry. Dan menurut saya yang mereka kejar di sini sebenarnya adalah kripto. Mereka tidak ingin aset ini untuk berkembang lebih jauh sehingga dolar mereka itu bisa jadi akan kalah. Seperti itu teman-teman. Ini pandangan pribadi saya. Kemudian pada saat dia berkata seperti itu, dia juga mengumpulkan pendapat dari si Jamie Dimon. Dan ketemulah mereka ini satu frekuensi. Mereka ini satu frekuensi yang menyatakan ingin men-shutdown crypto with a call to shut crypto down. Dan benar saja terjadi penurunan untuk harga si Bitcoin setelah itu teman-teman. Unik di sini ketika hal ini terjadi teman-teman, ketika flash crash di sini ada 333 juta dolar yang long itu disikat dalam hal ini. Dan hal yang menarik adalah FinanceLot di sini, dia menyatakan dengan tegas ya, dia bilang ada seseorang yang tahu di sini di jam 6 PM kemarin, maksudnya dia di hari Senin itu adalah ketika Elizabeth Warren ini akan mengajukan sebuah draft atau undang-undang bill yang akan menghantam kripto. Dan ini saya highlight kata-katanya dia, most corrupt nation in the world. Guys, memang seperti inilah pandangan orang-orang terhadap apa yang terjadi di Amerika di sana. Dan kita tidak tahu seperti apa bandar bermain di belakang layar juga untuk hal ini teman-teman, memanfaatkan situasi seperti ini. Dan saya harap semoga kita yang sudah bertahan ya di bawah tekanan selama bear market winter pada saat itu, semoga ini tidak terlalu berpengaruh terhadap visi kita di bull run 2024-2025. Kemudian salah satu yang menarik juga ini pada tanggal 8 Desember dan kita sudah berbicara sebenarnya kalau Jack Dorsey bilang Bitcoin kalian itu baru aman kalau kalian tarik dia dari exchange, tarik dari peredaran, siapa yang akan mencari Bitcoin kalian? Itu yang dikatakan oleh Jack Dorsey. Dan hal yang menarik di sini adalah Elon Musk kasih reply, not your keys, not your wallets as they say. Bukan kata kuncimu, bukan walletmu, maka bukan Bitcoinmu seperti yang dikatakan.
oleh banyak orang, dikutip oleh Elon Musk. Teman-teman, make sense seperti ini. Kemudian berita menarik, sehari sebelum Elizabeth Warren dan Jamie Dimon berkata seperti itu, ada yang menarik dari postingan Whale di sini, Whale Chart. Dia katakan bahwa Rusia ini sedang memperkenalkan cross-border payment mereka menggunakan Tether stablecoin. Dan ini melalui sebuah exchange yang bernama XFAT di sini, melaunch cross-border payment service powered by Tether USDT stablecoin. Teman-teman, Rusia yang selama ini kita kenal ya cukup tertutup ya, dan sama sekali tidak support terhadap Bitcoin ataupun kripto. Di sini ada pembalikan arah juga terjadi di sana, yang menurut saya akan menambah bumbu di bulan yang akan datang di 2024-2025. Semoga itu bisa terjadi dengan mulus, teman-teman. Karena untuk si Tethernya sendiri, itu pada tanggal 12 Desember di sini, kita update yang terbarunya, dia sudah minting lagi 1 miliar USDT. 1 miliar USDT. Uang ini bakal lari kemana? Nggak mungkin kan dia akan lari keluar gitu kan. Sementara kita sudah mendekati halving segala macam, maka potensi untuk terjadi inflows ke market ini semakin besar menurut saya di sini, teman-teman. Dan dari interview yang ditampilkan oleh Squawk Box di sini, digital commodities itu akan berada di sini. Stay here. Ini adalah teknologi baru dan ini disampaikan oleh Circle CEO Gerald Lair. Dia katakan banyak orang yang meragukan mengenai Bitcoin dan dikatakan ini semacam aset yang sangat berisiko. Tetapi dia katakan bahwa justru aset berisiko inilah yang harus kamu miliki. So, you should have some exposure to kepada si Bitcoinnya ataupun aset kripto kalau saya terjemahkan secara umum di sini. Dan sedikit informasi juga ya yang menarik di sini, teman-teman ya. Ini yang ngedit siapa gitu kan? Postingan ini tanggal 11 Desember sih sebenarnya. Jadi not Jim Cramer, set money, guys. It's officially a bull market. Bitcoin is basically free at 44K. Saya sudah cari ini dari akun resminya si Jim Cramer, nggak ada ini. Ini bagian dari bercanda aja teman-teman, tidak untuk kita seriusin ya untuk si Jim Cramer ini. Tetapi kita tunggu dia ngomong Bitcoin bear, karena kita tahu dia itu pakar inverse ya. Sedangkan untuk keadaan terkini kita di Bitcoin di sini teman-teman, dia ini stand sekarang ini ngetes dia support di level 40k. Jadi untuk yang 1 minggu di sini dia berada di support dan sudah berhasil terjadi kenaikan. Hanya saja Stock Money Lizard di sini mencoba memberi kita semacam senario. Ya senario ini kan bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Bisa jadi katanya dia di sini target untuk dia mantul itu di 40k, kemudian dia akan melanjutkan kenaikan harganya. Apabila teman-teman punya sudut pandang yang sama seperti dikatakan oleh Stock Money Lizard di sini, coba kalian tulis di kolom komentar. Atau mungkin bahkan Bitcoin ini tidak lagi kasih kita kesempatan untuk beli dia di bawah, dia akan gas terus ini ke 44 karena confidence, percayaan di market ini semakin besar. Sebentar lagi kita akan masuk ke kuartal pertama 2024. Di Januari tersebut ada event penting di sana mengenai ETF, Spot Bitcoin ETF. Sepertinya dengan keyakinan yang cukup besar akan di-approve oleh SEC. Teman-teman, memang berita-berita ini membuat kita gentar, membuat kita goyang ya sedikit-sedikit. Tetapi disinilah kita saling menguatkan, kita saling sharing informasi, berdiskusi, ataupun memberikan visi terhadap perkembangan yang kedepannya untuk secara harga dari aset-aset kripto di sini. Melalui channel Black Cuan ini saya mencoba untuk sharing opini saya, dan kalaupun teman-teman tidak sepakat, tidak setuju, kalian bisa mengcounter opini saya di kolom komentar dan saya bisa evaluasi diri saya ke depan lagi untuk sharing kita di sini, teman-teman. Jadi tidak ada tujuan lain dari Black Cuan di sini, hanya untuk berbagi pendapat dan kita enjoy the long rides ini, teman-teman. Perjalanan yang jauh ini yang sudah kita lewati sejak bear market
atau sejak penurunan harga 2021-2022, terutama yang paling parah itu 2022. Seperti itu teman-teman. Dan menutup video kali ini, teman-teman, untuk data dari Glassnode di sini penting kiranya untuk kita jadikan pertimbangan untuk Bitcoin net unrealized profit ataupun loss-nya dia di sini dengan menggunakan 7-day moving average. Ada pola di sini yang bisa kita lihat semenjak 2012, 2015, 2019, dan 2022-2023. Setiap kali dia berada di bawah di sini atau dia posisi loss di sini teman-teman dan keluar dari area ini, kemudian ada penurunan-penurunan kecil seperti itu, minor correction ataupun major correction seperti itu, bukan dump ya, bukan dump besar-besaran, dan itu adalah healthy menurut saya, sehat pergerakannya. Jadi teman-teman, saya tidak ragu mengenai long terms di Bitcoin ini, mengenai perjalanan yang akan terjadi, reward seperti apa yang akan menunggu kita di halving, pasca halving 2024 nanti. Let's see guys. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.